Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala fi kitabihil karim, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza 'azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khurimat barakatil wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas nikmat hidayah dan asyakur, kita berharap dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kenikmatan yang sempurna, yaitu iman daripada orang-orang yang diridhoinya. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, tidaklah aku mengatakan lakum kepada kamu, kepada kalian, indi di sisi khazainullah. Di sisi kami tidak ada perbendaharaan Allah. Wala a'lamu, dan tidak pula aku mengetahui al-ghaib. Tidak pula aku mengetahui hal-hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Akan tetapi saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada kami. Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama al-a'ma wal basir, orang yang buta dan orang yang melihat. Afala tatafakkarun, maka tidakkah kamu bersyukur? Muhtaromin, monggo sami-sami kita merenungkan ayat ini, memberi isyarat kepada kita selaku orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, beriman terhadap hal yang gaib,
hal yang gaib ini sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sudah kira-kira hampir setahun yang lalu. Sudah hampir setahun yang lalu bahwa gaib ini tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Hal gaib ini tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Maka ketika kita membaca ayat ini, qul, katakanlah, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, tidaklah aku mengatakan kepada kalian indi khazainullah, bahwa aku mempunyai di sisi kami ini ada khazainullah, ada perbendaharaan Allah. Ayat ini sesuai dengan apa yang pernah diminta oleh orang-orang yang ingkar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kenapa tidak diturunkan kepada kami ini seorang malaikat untuk memberitahukan, untuk mendakwakan agama. Kemudian kenapa tidak diberikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuatu yang disenangi, sesuatu yang disenangi oleh orang-orang ahli dunia, orang-orang kafir, yaitu harta, benda, pangkat, jabatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk katakanlah, maksudnya kepada orang-orang yang ingkar. Maka ini perbendaharaan dari para dai, bekal daripada dai. Dai ini adalah orang yang mengajak. Dai ini adalah orang yang mengajak kepada Allah. Nah, orang yang mengajak kepada Allah ini sesuai dengan apa yang dibahas pada bab ini, bab yang kelima di ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh kami telah mengutus kepada tiap umat sebelum kalian, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Maka kami berikan, kami ambil baginya, kami tempatkan kepadanya orang-orang yang mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi
utusan, itu baksa iwad dharra, tentang kesusahan dan kesempitan. Kenapa? Karena dunia sidratul mukminin, karena dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Maka dari pembukaan bab ini, ayat yang terakhir dari bab ini, dari ain ini, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Maka katakanlah bagi orang-orang yang ingkar bahwa aku tidak mempunyai. La aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisi kami perbendaharaan Allah. Tidak ada pada kami ini perbendaharaan Allah. Apa yang diperbendaharaan Allah? Apapun yang dimaui oleh orang kafir tadi, yang berkenaan dengan perbendaharaan Allah ini, mulai dari apa? Ar-Razik, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Itu perbendaharaan Allah. Dan tidak berhak orang-orang mukmin itu berprasangka bahwa dia ini merasa aman dari, merasa dekat, merasa aman, merasa paling. Ini enggak boleh. Bahwa sesungguhnya para Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dikatakan di dalam hadis bahwa ketika terjadi angin yang agak kencang, angin yang agak besar, Rasulullah SAW ini segera masuk masjid, dan para sahabat itu semuanya segera masuk masjid, dan mereka khawatir terjadi hari kiamat. Itu begitu juga para sahabat. Jadi mereka ini hari-hari ini dalam keadaan takut. Jadi apa yang diminta oleh orang kafir ini adalah yang pertama perbendaharaan dunia. Khazainullah maksudnya apa? Yang di sisi Allah ini apa? Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sesuai yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Jadi nabi yang diinginkan para orang-orang yang ingkar ini adalah nabi sing kaya, kayak Nabi Sulaiman. Ya. Buktine napa? Buktine sampai saniki sampean krungu jenenge Nabi Sulaiman. Sinten sing napa? Sapa sing gak kepingin napa dadi koyok Nabi Sulaiman. Bahkan Quran surat An-Naml itu banyak rahasia-rahasia dari ayat-ayat yang mereka baca dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena faham dari orang-orang yang mengingkari akhirat ini, bahwa dunia ini dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beragama,
Jadi seakan-akan dunia ini dijanjikan kepada siapa yang beragama. Seakan-akan orang beragama, orang yang mengamalkan agama itu akan mendapatkan dunia. Nah ini kesalahan persepsi, kesalahan prasangka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, katakanlah, jawab kepada orang-orang yang ingkar itu. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian ada di sisi kami ini perbendaharaan Allah. Kemudian wala a'lamul ghaibah, dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib. Nah, ini pelajaran bagi para dai. Bagi para dai niki ojo sampai napa jenenge, ketika terpancing dengan suasana dan keadaan sing seakan-akan setan itu memancing kita iki napa lek ngarani niku kemeru tentang hal-hal yang gaib. Kanjeng Nabi niku ketika ada sahabat yang ada seorang sahabat penyair, beliau menyatakan, penyair tadi dia mengatakan, di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui tentang masa depan. Kanjeng Nabi langsung mengatakan, oh jangan, masa depan itu gaib, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang mengetahui hal yang gaib ini hanya Allah. Maka wala alamul ghaib, dan tidaklah aku mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu, kepada kalian, bahwa aku ini sejenis malaikat. Saya bukan malaikat. Maksudnya bagaimana? Malaikat ini mempunyai kekuatan, mempunyai hal nopo sing gak lumrahe menungso. Tidak. Jadi dai ini sama seperti manusia yang lain, orang-orang yang lain, sama manusianya. Bahwa ketika kita ini diminta bahwa dai niku wong sing ngajak nang swarga, wong sing ngajak nang masjid, wong sing ngajak nang napa jenenge meramaikan ngurip-nguripi agama. Itu mereka ini kebanyakan mereka berprasangka bahwa seharusnya dai iku sugih, sing sugih. Akhirnya napa? Maka faham daripada kekayaan tadi ini napa maline. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina lil ladzina kawarul hayatud dunya. Dunia ini dijadikan indah oleh Allah bagi pandangan mata orang yang kafir. Kalau orang-orang seperti kita ini memandang dunia ini indah, artinya kita menempatkan diri kita dalam golongan orang kafir.
Jadi segala yang dikatakan oleh napa jenenge, segala yang diasumsikan oleh kebanyakan orang-orang kafir niku slogan-slogan. Lek sing sakniki ketok slogane napa? Bahwa waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Ini ki slogan. Slogan ini buatan orang Yahudi. Slogan-slogan kayak ngeten iki dibuat oleh orang Yahudi untuk apa? Untuk dipasarkan bahwa supaya tertanam kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya waktu adalah uang. Maka orang beriman jangan ikuti slogan seperti itu. Kenapa? Karena zuyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Zuyina dijadikan indah, alladzina kafaru dijadikan indah oleh Allah bagi pandangan mata orang kafir. Kehidupan dunia ini dijadikan indah oleh Allah bagi pandangan mata orang kafir. Jangan sampai kita itu memandang dunia itu adalah indah. Maksudnya bagaimana? Tujuan ini segala sesuatu ditimbang dengan dunia, jangan. Artinya nopo? Kita ini sebagai hamba Allah, kita melihat ono kiai, ono ustad sing hidupnya pas-pasan, hidupnya kenapa jenenge zuhud, yang itu justru sesuai dengan apa yang pernah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh para muhaddisin, sejarah Rasulullah, para sahabat pundi, sahabat-sahabat besar, mulai itu tuh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niku sahabat besar, khalifah yang pertama umat Islam. Niku hidupnya ketika meninggal, beliau ini tidak mempunyai harta. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal tidak mempunyai harta sedikit pun. Terus khalifah kedua Umar bin Khattab, seperti itu juga nggak punya harta, tidak punya warisan. Nah, sahabat-sahabat banyak sekali sahabat-sahabat ini nggak punya harta. Hartanya disedekahkan untuk agama, hartanya dipergunakan untuk perjuangan agama. Itu. Maka kulla aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib wala aqulu lakum inni malakun. Dan tidaklah aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat yang mempunyai kekuatan. Bukan. Saya tidak punya perbendaharaan dari langit, tidak mempunyai apa yang gak duwe kesaktian. Wis, gak duwe kesaktian, gak duwe kedikdayaan, gak punya apa-apa. Saya juga bukan bangsa malaikat. Saya tidak mengetahui hal yang gaib. Itu. In attabi'u illa ma yuha ilayya.
In attabi'u, saya hanya mengikuti illa kecuali apa yang diwahyukan ilayya kepada kami. Apa wahyu niku? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi para dai ini berpegang terhadap Al-Qur'an. Hari-hari kita ini senantiasa menghafalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an niku napa? Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an ini hari-hari kita pikirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan. Ya, Al-Qur'an ini ayat-ayat yang tersurat. Ya. Setiap ayat yang tersurat di dalam Al-Qur'an ini nanti ketika kita hafalkan, ketika kita pelajari dalam sehari, paribhasane dalam sehari itu 5 ayat yang kita hafalkan. Kita hafalkan 5 ayat, kita ketahui, oh artinya ini begini, artinya begini, artinya begini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan di depan kita, ini ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Akan ketahuan, oh yang tersirat ini bagaimana? Nah, itu akan diketahui oleh orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Maka saya hanya mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan, apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, maka untuk memahami Al-Qur'an ini, syaratnya memahami Al-Qur'an niku wau nomor satu itu jangan sampai dalam hati kita ini ada kebesaran dunia. Iza azomat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Ketika kita niku tidak ketika kita itu ada kehebatan dunia di dalam hati manusia, di dalam hati kita itu ada kebesaran dunia, maka Allah akan mencabut dari hati kita kehebatan Islam. Seakan-akan Islam niku wau napa? Padha karo agama liyane, padha karo persoalan masalah-masalah dunia. Bahkan seakan-akan agama itu tidak lebih penting daripada pasar, daripada pabrik, daripada penggawean. Niku. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita itu meninggalkan amar ma'ruf. Kenapa? Wa idza tarakatil amro bil ma'ruf wan nahyanil munkar. Ketika umat Nabi niku wau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, khurimat barokatil wahyi, diharamkan oleh Allah berkahnya wahyu. Jadi ketika kita ini enggak beramar ma'ruf nahi mungkar, masih masih maca Al-Qur'an sedina iku sampai khatam, atau sedina sampai iso ngapalno paribasane sak surat, ngapalno sak surat, sudah tahu artinya kabeh. Tapi ketika mereka ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, berkahnya wahyu tadi ini tidak akan didapat. Jadi khurimat diharamkan, khurimat barokatil wahyi, akan diharamkan bagi mereka ini berkahnya wahyu. Masih menghafal apa, maka gak akan bisa masuk ke dalam hati, tidak akan ngerti tentang Al-Qur'an. Maka nih kebanyakan menungso niku wau, kenapa kok meremehkan
meremehkan Al-Quran karena mereka nggak ngerti. Apa nggak mengerti? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar niku. Maka kul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama al-a'ma, orang yang buta dan orang yang melihat? Gak sama. Hal yastawi, apakah sama? Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Maksudnya wong sing buta niki napa? Hatinya ini buta. Hatinya buta. Hati ini buta, tidak melihat. Kenapa kok buta? Kenapa kok buta? Nah, niki sudah sering kita bahas, dimulai dari napa jenenge? Summum bukmum umyun faum la yarjiun, ayat-ayat yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah niku juga moga dicari di ngaji yang pernah kita kaji. Terus sekalian informasi. Jadi kalau yang sudah kehilangan jejak daripada siaran langsung ini, bisa dicari di YouTube. Bisa dicari di YouTube di Rudi Hamzah 3454 Rudi Hamzah 3454. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka apakah sama? Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang melihat? Orang yang buta dengan orang yang melihat niku jelas gak podo. Makanya ojo sampai ketika kita ini melihat sosok orang yang melihat akhirat, niku jangan sampai kita ini merendahkan. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir bahwa di dalam Quran surat Al-Hijr, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, niku tirose Yai Imam ketika beliau menerangkan tentang carane ngamalno Al-Fatihah. Al-Fatihah ni walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh walaqad atainaka, aku berikan kepadamu sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anal azim itu adalah Al-Qur'an sing agung, ya niku Al-Fatihah. Carane mengamalkan ya napa? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Jangan kamu arahkan pandanganmu kepada orang-orang yang aku berikan ila ma matta'na bihi, orang-orang yang aku berikan kesenangan. Jadi sing seneng-seneng di muka bumi, sing duwe pangkat, sing duwe jabatan, sing duwe napa, sing duwe kekayaan. Bukan nggak boleh punya kekayaan, boleh, silakan. Tapi gak podo layas, tapi tidak sama al-a'ma kali wal basir niku gak
gak podo. Orang yang buta dan orang yang melihat itu gak sama. Meskipun itu kelihatan koyok-koyok kiai, koyok ustad, koyok kiai, bahkan koyok wali, itu nggak sama. Terlihat dari apa? Nah, jadi bab ini akan sudah kita bicarakan, ya, dari 10 hari yang lalu. Kenapa? Karena ayat ini diawali dari walaqad arsalna ila umamin min qablik wa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra wa alahum yatadarrun. Itu ayat yang ke-42 sampai diakhiri kulla aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastabil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nopo sing kata kaji ini menjadi nopo jenenge, menjadi nopo catatan yang bisa kita pergunakan untuk pegangan. Jadi masih iku jebolan pondok, wah pondoke ngene wah pondoke wah. Tapi ketika mereka ini gak cocok, gak sesuai kali napa sing kata kaji sejak ayat yang ke-42 sampai ayat ke-50. Ke-50 pinten niku wau. Nggih, sampai ke ayat ke-50 tok. Ayat ke-50 niki membicarakan tentang bagaimana kita ini bersikap kepada para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.